Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, wah, lupa lagi. Semangat pagi teman-teman semua. Ya, saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam berkah Allah dan juga rezeki kita sekeluarga selalu lancar. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke pertemuan kita yang ke-6 ini ya, yaitu di pendidikan kewarganegaraan. Baik, sebelumnya mari kita mulai agenda kita pada pertemuan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, pendidikan Pancasila ya. Oke, teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa hal, yaitu yang pertama tentang tantangan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Jadi apa aja tantangan kendala-kendalanya ya sebagai dalam menerapkan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Seperti itu. Baik. Ini di mana tantangan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara berhadapan dengan ideologi-ideologi lainnya. Jadi teman-teman, di dunia ini sangat banyak ideologi-ideologi ya. Ada yang emang sejalan dengan Pancasila dan ada juga yang bertentangan, bahkan banyak juga yang bertentangan dengan ideologi bangsa kita yaitu Pancasila. Apa itu? Nah, ini jadi tantangan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara berhadapan dengan ideologi-ideologi lain. Ya, seperti ada itu liberalisme, komunisme, fasisme, sosialisme, dan ideologi-ideologi lainnya. Nah, ini menjadi sangat kompleks dan memerlukan pendekatan yang bijaksana. Ya, dan Pancasila sebagai ideologi Indonesia dirancang untuk menjadi pedoman hidup bangsa yang beragam dan demokratis. Namun tantangan yang dihadapi tidak sedikit, mengingat perubahan zaman, globalisasi, dan pengaruh ideologi asing yang semakin kuat. Ya, sekarang ini banyak budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Dan ini juga membuka pintu bagi ideologi-ideologi asing lain yang banyak juga yang bertentangan juga masuk ke Indonesia. Nah, sekarang pengaruh globalisasi dan liberalisme. Tantangannya, jadi teman-teman, di era globalisasi, ideologi liberalisme yang mengutamakan kebebasan individu, pasar bebas, dan hak asasi manusia seringkali mendominasi diskursus internasional, di mana globalisasi juga membawa tantangan berupa arus informasi yang tidak terbatas yang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia, terutama dalam hal kebebasan pribadi, ekonomi pasar bebas, dan nilai-nilai yang terkadang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila tersebut. Dampaknya, ideologi liberalisme seringkali mendukung individualisme dan kapitalisme yang lebih bebas, yang berpotensi menciptakan kesenjangan sosial dan merusak nilai-nilai gotong royong serta kebersamaan yang terkandung dalam Pancasila, terutama pada sila kelima yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tantangan bagi Pancasila, di mana Pancasila ini itu berhadapan dengan ideologi yang mengutamakan kebebasan individu secara ekstrim dan mengabaikan kepentingan bersama atau kolektif, yaitu tantangannya. Dia bertolak belakang. Dan dalam konteks ini, nilai-nilai sosial dan keseimbangan ekonomi dalam Pancasila perlu terus ditegakkan untuk mencegah ketimpangan yang semakin
tajam, ya. Itu dengan liberalisme. Sekarang dengan radikalisme dan intoleransi. Tantangannya, salah satu tantangan besar bagi Pancasila adalah munculnya ideologi radikal, baik dalam bentuk radikalisme, agama maupun politik. Ya, gerakan-gerakan yang mengusung ideologi intoleran terhadap perbedaan agama, suku, budaya yang semakin berkembang baik dalam negeri maupun sebagai pengaruh dari ideologi ekstrim global. Kalau dampaknya adalah radikalisme agama, budaya atau politik bisa menggoyahkan persatuan kita. Itu sangat bertentangan dengan sila ketiga, ya. Karena paham-paham ini cenderung membentuk kelompok-kelompok yang tidak toleran terhadap perbedaan. Hal ini bertentangan dengan prinsip Pancasila yang menekankan persatuan dan keberagaman. Dampak dengan Pancasila, tantangan dari Pancasilanya, Pancasila sebagai ideologi yang mengedepankan toleransi dan keragaman harus menghadapi ancaman dari ideologi yang menekankan kekerasan atau pemaksaan nilai-nilai tertentu atas nama agama atau politik yang dapat merusak integrasi bangsa dan kedamaian sosial. Jadi ya, di Pancasila itu ada butir yang ketiga itu Persatuan Indonesia. Nah, kalau radikalisasi dan intoleran itu sangat bertentangan dengan sila ketiga tersebut karena radikalisme dan intoleran itu sangat bisa untuk memicu perpecahan seperti itu. Ya. Baik, sekarang komunisme dan sekularisme. Tantangannya, meskipun komunisme secara resmi tidak lagi menjadi ideologi yang dominan di Indonesia, namun ide-ide yang berhubungan dengan kelas sosial, negara yang menguasai alat produksi, dan penghapusan kepemilikan pribadi masih bisa mempengaruhi sebagian kalangan. Selain itu, sekularisme yang memisahkan agama dan kehidupan publik juga merupakan tantangan besar bagi Pancasila, terutama karena Pancasila menghargai keberagaman agama sebagai bagian integral dari kehidupan berbangsa. Ya. Kalau dampaknya, ideologi komunisme bertentangan dengan Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang mengakui kebebasan beragama dan memandang agama sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan pribadi dan sosial, di mana komunisme cenderung menekan kebebasan beragama dan mengutamakan materialisme sebagai ideologi dasar. Kalau tantangan bagi Pancasila, yaitu Pancasila sebagai ideologi yang mengakui keberagaman beragama dan menekankan kemanusiaan tidak dapat sejalan dengan ideologi yang cenderung meniadakan peran agama dalam kehidupan sosial. Selain itu, Pancasila menentang segala bentuk pemaksaan ideologi yang dapat merusak keberagaman dan kebebasan individu. Itu ya. Oke, ada lagi namanya itu fasisme dan otoritarianisme. Ya, otoritarianisme. Ya. Apa itu tantangannya? Yaitu fasisme itu menekankan kekuasaan absolut di satu tangan pemimpin atau sekelompok juga menjadi tantangan bagi Pancasila, di mana paham-paham ini seringkali mengabaikan nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Oke, dia taruh dikit ya.
Oke, sekarang masuk ke individualisme dalam era digital dan konsumerisme. Tantangannya, di era digital, itu nilai-nilai individualisme dan materialisme berkembang sangat pesat, di mana budaya yang lebih menekankan pada kebebasan individu dan pencapaian pribadi seringkali mengesampingkan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan solidaritas sosial yang ada dalam Pancasila. Dampaknya, konsumerisme dapat menyebabkan ketimpangan sosial yang besar dengan sebagian besar kekayaan terakumulasi pada segelintir orang, sementara sebagian besar masyarakat mengalami kemiskinan. Dan hal ini sangat bertentangan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tantangan bagi Pancasila, yaitu Pancasila harus dapat menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama, serta memastikan agar pembangunan dan kemajuan tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, oke. Sekarang krisis identitas dan globalisasi budaya, di mana globalisasi membawa masuk berbagai budaya dan ideologi asing yang dapat mengerus identitas budaya lokal dan nilai-nilai kebangsaan yang ada dalam Pancasila, di mana masyarakat Indonesia, terutama generasi muda Gen Z ya, itu sangat mudah terpapar pada budaya global yang terkadang sering banyak itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang tidak bermoral. Dampaknya, identitas nasional Indonesia sebagai bangsa yang mengedepankan gotong royong, toleransi, dan kebersamaan bisa tergerus dengan nilai-nilai materialistik atau sekuler dari budaya asing yang lebih individualistik dan pragmatis. Dan tantangan bagi Pancasila adalah Pancasila harus menjaga agar nilai-nilai bangsa Indonesia tetap terjaga meskipun menghadapi arus budaya global yang sangat kuat, di mana Pancasila perlu mengintegrasikan nilai-nilai global yang positif tanpa kehilangan esensi kebangsaan. Jadi bisa kita rangkum, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan besar, terutama ketika berhadapan dengan ideologi-ideologi yang lebih ekstrim atau yang mengutamakan kepentingan individu atau negara secara mutlak. Di mana tantangan ini mencakup pengaruh liberalisme, radikalisme, komunisme, fasisme, dan perubahan budaya akibat globalisasi. Namun Pancasila memiliki kekuatan untuk tetap relevan karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mengedepankan keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan toleransi. Pancasila sebagai ideologi bangsa kita harus terus kita jaga dan kita perkuat melalui pendidikan, kebijakan, dan inklusif dan penerapan prinsip-prinsipnya dalam kehidupan sehari-hari untuk memastikan bahwa bangsa Indonesia tetap bersatu dan sejahtera dalam menghadapi tantangan zaman. Nah, sekarang kita tantangan Pancasila sebagai ideologi bangsa menghadapi ini ada apa ya? Ekstremisme, SARA, dan transnasional. Jadi, tantangan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi persoalan-persoalan yang lain seperti ekstremisme,
SARA, dan ideologi transnasional sangat kompleks, mengingat Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman sosial, budaya, dan agama yang sangat besar, di mana Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara harus mampu menjadi pedoman dalam mengatasi berbagai permasalahan ini. Baik, yang pertama, ekstremisme. Ya, tantangannya ekstremisme baik dalam bentuk ekstremisme agama, politik, budaya, dan sebagainya mengarah pada sikap atau tindakan yang menginginkan perubahan radikal melalui kekerasan atau kekuatan yang melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. Ekstremisme agama, misalnya, seringkali menganggap bahwa agama mereka adalah satu-satunya yang benar dan membenarkan penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan agama. Sedangkan ekstremisme politik dapat berupa upaya mengganti sistem pemerintahan yang sah melalui cara-cara yang tidak konstitusional. Tentu sama memberontak ya. Oke, dampaknya pada Pancasila. Ekstremisme agama atau politik bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila, terutama sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengakui kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama, serta sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia, yang menekankan pentingnya persatuan dan kebersamaan. Ekstremisme dapat merusak toleransi antar umat beragama dan memperburuk perpecahan dalam masyarakat. Ekstremisme juga bertentangan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mengedepankan kesejahteraan bersama dan menentang segala bentuk ketidakadilan atau diskriminasi. Tantangan bagi Pancasila adalah untuk menghadapi ekstremisme, Pancasila harus ditegakkan sebagai ideologi yang menekankan moderasi, keterbukaan, dan toleransi, di mana pemerintahan dan masyarakat perlu berupaya untuk memperkuat pendidikan Pancasila dan menciptakan suasana yang inklusif, di mana keragaman dihargai dan dialog antar kelompok dihormati. Ya. Sekarang masuk ke SARA. Masalah SARA menjadi salah satu tantangan terbesar bagi Pancasila di Indonesia ya. Karena Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan yang sangat beragam. Dan ketegangan antar kelompok dapat muncul baik dalam bentuk perbedaan etnis, agama, ras, dan sebagainya, di mana fenomena ini dapat memicu konflik sosial yang merusak kerukunan dan persatuan bangsa. Dampak bagi Pancasila, isu SARA itu bertentangan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menekankan perlakuan yang adil terhadap sesama manusia tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau golongan. Juga bertentangan dengan nilai sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia, yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keragaman. Juga ketegangan SARA dapat merusak stabilitas sosial dan politik, mengganggu kerukunan antar kelompok yang selama ini menjadi pondasi bangsa Indonesia yang majemuk. Ya, itu SARA. Lalu tantangan bagi Pancasila apa? Yaitu Pancasila harus menjadi pedoman untuk mengatasi perbedaan SARA dengan menumbuhkan rasa saling menghormati dan bekerja sama antar kelompok yang berbeda. Dalam hal ini, prinsip toleransi, persatuan,
tentang kemanusiaan harus dijaga dengan baik, di mana pemerintahan dan masyarakat perlu mengembangkan pendidikan yang memperkuat nilai-nilai pluralisme, di mana perbedaan bukanlah hal yang merusak, tetapi merupakan kekuatan dalam membangun bangsa. Itu dia. Sekarang ideologi transnasional. Ideologi transnasional adalah ideologi yang datang dari luar negeri dan menyebar secara global, yang seringkali bersifat radikal atau bertentangan dengan nilai Pancasila. Beberapa contoh ideologi transnasional yang menjadi tantangan bagi Pancasila adalah Islamisme radikal, fundamentalisme agama, dan ideologi-ideologi global lainnya yang mengusung paham tertentu yang tidak sesuai dengan keragaman budaya dan nilai-nilai Pancasila. Sekarang masuk ke tantangannya. Islamisme radikal atau paham-paham yang menganggap bahwa hukum agama, misalnya syariat Islam, harus diterapkan sebagai hukum negara, seringkali mengabaikan prinsip Pancasila yang mengedepankan keragaman agama dan demokrasi. Hal ini bisa memicu ketegangan dan merusak prinsip pluralisme yang terkandung dalam Pancasila. Selain itu, ideologi-ideologi global seperti komunisme, neoliberalisme, dan paham-paham ekstrim lainnya juga dapat menantang nilai-nilai Pancasila dalam hal keadilan sosial, persatuan, dan demokrasi. Nah, kalau dampak bagi Pancasila adalah ideologi transnasional ini seringkali membawa paham yang mengancam keberagaman dan kebebasan beragama yang dijamin oleh Pancasila, serta dapat mengarah pada perubahan sistem sosial atau pemerintahan yang tidak sesuai dengan konsensus nasional Indonesia. Ideologi ini dapat menyebabkan polarisasi dalam masyarakat di mana kelompok tertentu merasa superior dan ingin mengubah sistem negara atau menghilangkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang bersifat inklusif dan berlandaskan pada Pancasila. Sekarang tantangan bagi Pancasila, yaitu menghadapi ideologi transnasional. Pancasila harus dapat dijaga dan dipertahankan sebagai ideologi negara yang mempromosikan kedamaian, keragaman, dan demokrasi. Negara harus memastikan bahwa semua ideologi yang masuk ke Indonesia tidak merusak tatanan sosial yang sudah ada, dengan menegakkan hukum dan nilai-nilai Pancasila sebagai penguat sistem negara. Ya, oke. Terakhir, sekarang kita masuk ke upaya mengatasi semua tantangan. Ya, yang pertama yaitu pendidikan Pancasila yang konsisten dan inklusif. Ya, kita harus memperkuat pendidikan Pancasila, dan juga kita harus menanamkan nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat dengan pendidikan Pancasila tersebut. Yang kedua, penguatan hukum dan penegakan keadilan seadil-adilnya. Ya, di mana negara perlu menegakkan hukum ya dengan tegas, ya tanpa pandang bulu. Lalu dialog antar kelompok dan pembinaan kerukunan, di mana pemerintah dan masyarakat terus memperkuat dialog antar kelompok agama, budaya, dan etnis untuk meningkatkan rasa saling menghormati, pengertian, dan sebagainya. Jadi makin banyak diskusi, insya Allah nanti makin ada rasa pengertiannya. Lalu selanjutnya, melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan, ya, di mana Pancasila
menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan kepercayaannya, gitu ya. Jadi bebas kita untuk melakukan ibadah. Yang kedua, para media dan sosial media, ya. Sekarang kan ini sudah era media sosial ya, makanya kita harus menyebarkan informasi yang positif tentang Pancasila, kebinekaan, dan pentingnya hidup rukun antar kelompok supaya jangan ada perpecahan. Jadi jangan ada yang toksik di media sosial, dikurangi bahkan harusnya dihentikan, gitu ya. Nah, itu dia. Jadi tantangan Pancasila dalam menghadapi ekstremisme, SARA, dan ideologi transnasional memerlukan upaya kolektif dari pemerintah, masyarakat, dan semua elemen bangsa untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila harus tetap menjadi ideologi yang relevan, moderat, dan inklusif untuk memastikan Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai negara yang bersatu, adil, dan makmur di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks. Jadi intinya, bagaimanapun banyaknya ideologi bangsa, maaf, bagaimanapun banyaknya ideologi yang datang ke Indonesia, kita saring semuanya. Jika itu memang cocok dengan ideologi Pancasila, kita terima. Jika tidak, kita buang. Artinya apa? Artinya kita tetap menekankan ideologi Pancasila sebagai hal pondasi utama kita dalam berperilaku. Seperti itu. Ya. Baik, mungkin itu saja pada pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan diskusi di grup. Kita sudahi pertemuan kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.